Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua? Bagaimana? Masih bingung mau nyoblos yang mana? Jadi pada video kali ini, gue bakal membahas sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan setelah dunia mengalami gempa yang sangat dahsyat sehingga membuat sebuah kota menjadi rata dengan tanah. Nah, apakah orang-orang selamat masih bisa hidup di kota itu? Oke lah, daripada kalian nyalain angin yang tidak punya KTP, langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan seorang profesor gila bernama Gisu, di mana akibat eksperimen gilanya itu, ia sudah menewaskan sekitar 100 orang demi menyelamatkan anaknya yang sudah meninggal, dan itu pun belum tentu berhasil. 조금만 기다려. 너 이제 다시 Bersamaan dengan datangnya polisi, tiba-tiba saja sebuah bencana alam terjadi, entah kiamat atau apa, tetapi akibatnya sangat fatal dan membuat seluruh kota menjadi hancur. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu dan di sebuah tempat bernama Distrik Bus, kita diperlihatkan seorang pria bernama Jiwan yang masih beruntung masih bisa hidup sampai sejauh ini, di mana kini ia sedang berburu hewan buas. Sial bagi Jiwan, ternyata buaya yang diam panah masih bisa hidup, dan sialnya lagi, buaya itu adalah buaya darat yang mempunyai kecepatan di atas rata-rata buaya konvensional pada umumnya, yang membuat Jiwan tidak mengatasinya. Akan tetapi tiba-tiba ya, untungnya ada Spiral Legend yang mempunyai tubuh seperti gorila dan mempunyai tinju besi. Siapa lagi kalau bukan Ma Dong-suk, di mana di sini ia bernama Namsan yang sekarang menjadi teman baiknya Jiwan. Beralih ke sebuah pemukiman para penduduk yang masih bisa selamat, di mana mereka kini harus mengantri untuk mendapatkan air bersih karena memang setelah dunia hancur, air bersih sangat sulit sekali didapatkan, dan sekarang itu pun hanya mengandalkan satu alat penyaringan air saja agar air kotor yang mereka bawa bisa layak dikonsumsi. Kemudian ternyata Namsan dan Jiwan berburu bukan untuk dimakan sendiri, namun untuk dijual dengan cara barter dengan barang berguna lainnya kepada para penduduk di sana, di mana sekarang uang dan emas sama sekali tidak ada harganya. Hal itu dibuktikan ketika ada seorang wanita yang dulunya kaya ingin menukar sejumlah emas dengan ekor buaya secara utuh, namun yang dia dapatkan justru hanyalah seekor ular kadut, dan kata-kata uang adalah segalanya. Di sini kata-kata itu sama sekali tidak berguna. Kemudian ada seorang wanita bernama Suna, di mana ia dengan neneknya adalah orang yang dulu Namsan selamatkan dan sekarang sudah Namsan anggap sebagai keluarga sendiri, di mana Jiwan juga sangat menyukai Suna ini. 아저씨 갈게요. 조심히 가. 들어가세요. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok pria banyak tingkah yang mengaku sebagai polisi, yang tentunya itu hanyalah alibi. Sebenarnya Namsan dengan Jiwan tidak ingin ikut campur dan bodoh amat gitu. Tetapi setelah salah satu dari mereka mengusik Suna, jadi jangan salahkan Pak Anies Baswedan apabila angin tidak punya KTP. Lah, apabila mereka harus merasakan tinju maut dari Namsan. Ternyata mereka adalah anak-anak buah Tiger, di mana Tiger ini adalah rivalnya Namsan saat dulu dia masih menjadi seorang petinju, sehingga dia menyuruh para anak buahnya itu untuk menyampaikan salamnya kepada Tiger. 그 남산. Setelah beberapa lama, Namsan mendapati ada sekelompok orang berjas rapi yang sedang mendatangi Suna dan neneknya, di mana mereka mengaku sebagai sukarelawan yang hanya menyelamatkan para anak remaja dan keluarga saja untuk diajak ke tempat yang katanya lebih aman dan banyak persediaan air bersih, makanan, tempat tinggal yang layak, yang membuat si nenek tergiur. Namun karena Namsan dan Jiwan bukan keluarga, jadi mereka harus merelakan Suna dan neneknya pergi ikut dengan mereka. 별 말씀은요. 몸 조심하세요. Di malam harinya, Jiwon yang sudah kehilangan pujaan hatinya tentu saja merasa sedih dan selalu mengajak Namsan untuk pergi ke sana, sehingga Namsan yang sudah capek mendengar curhatan tak berfaedah itu pun memutuskan untuk pergi berburu saja. 시끄러워가지고 나간다. 감사한가요?
Beralih kepada Suna dan yang lainnya, nampaknya mereka sudah setengah jalan menuju apartemen yang dijanjikan. Namun karena perjalanannya yang jauh, si nenek nampaknya tidak sanggup sehingga si guru menyuruh bawahannya untuk membawa si nenek yang katanya akan diobati dulu. Sedangkan yang lainnya disuruh untuk melanjutkan perjalanannya. Yang anehnya ternyata mereka semua akan menggunakan kendaraan mobil untuk menuju ke sana. Tapi kok si nenek dibawa ke arah yang lain, di mana si guru memberitahu Suna bahwa si nenek akan baik-baik saja dan akan dijemput keesokan harinya. 이제 탑승하세요. 할머니 걱정 너무 Dan ternyata benar saja, mereka bukanlah orang baik, di mana mereka membawa si nenek ke sebuah tempat sepi dan jurang, dan di situ mereka langsung membunuh si nenek yang hal itu berpas-pasan dengan Jiwan dan Namsan yang kebetulan sedang berburu di area situ, sehingga Jiwan dan Namsan yang melihat hal itu pun langsung murka dan menyerang mereka. Namun anehnya, walaupun mereka sudah ditusuk tepat di bagian vital, mereka masih bisa bangkit seperti zombie yang membuat Jiwan dan Namsan keheranan dibuatnya. Ketika Jiwan berhasil menjebak si bedebah itu, namun nampaknya mereka bukanlah manusia biasa yang tidak mempunyai rasa sakit dan justru membuat Jiwan kena mental. Tetapi tiba-tiba dia bernama Lee, di mana dia dulunya adalah seorang sersan yang memimpin sebuah anggota militer yang ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang dari bencana gempa kemarin, sampai ketika datanglah Profesor Gisu yang ternyata masih hidup dan pada waktu itu ia mengaku sebagai seorang dokter. Tetapi suatu saat kedoknya pun terbongkar ketika Lee menyadari bahwa anak-anak remaja banyak yang hilang dan ternyata semua anak-anak itu dijadikan sebagai bahan eksperimen oleh Gisu untuk membuat sebuah serum yang dapat membuat seseorang menjadi sulit untuk mati, dan orang-orang yang Namsan lawan tadi adalah hasil eksperimen dari Profesor Gisu itu sendiri. 아니 저 같은 놈이 아이들 어딨어? 아무래도 연기. Dan tujuan Lee kemari adalah untuk meminta bantuan kepada Namsan, membantunya menyelamatkan para anak buahnya yang disekap di beruang bawah tanah apartemen. Tetapi tujuan Namsan adalah untuk menyelamatkan Suna setelah mengetahui hal ini. 네가 방해가 되면 너부터 죽일 거야. Kembali kepada Suna yang sudah sampai di apartemen, di mana di situ Gisu dengan watadosnya menyambut mereka semua dengan pidato janji-janji manis bak capres yang kebelet menjadi presiden, yang kemudian mereka diberikan air beserta tempat tinggal yang layak. 감사합니다. Beralih ke kediaman Tiger, di mana di situ mereka semua sedang melakukan kegiatan mengadu seseorang yang tidak tahu apa-apa, tetapi dipaksa untuk berkelahi, di mana Tiger yang mempunyai sifat sombong pun mengejek lawan taruhannya itu karena selalu saja kalah, sehingga dia yang tidak terima pun akhirnya terjadilah perang kecil di antara mereka. Kemudian tiba-tiba datanglah Namsan dengan yang lainnya, di mana tujuan Namsan kesini adalah untuk bertanya baik-baik kepada Tiger. Namun nampaknya kedatangan mereka tidak disambut dengan baik, sehingga Namsan dan yang lainnya harus melawan mereka semua. Dan tentu saja, walaupun Namsan hanya bertiga, tetapi kelompok Tiger ini bukanlah tandingannya seorang Namsan. Dan walaupun Namsan sendiri juga kalian rata dibuatnya, apalagi ini bertiga, bareng sersan lagi ya kan. Sehingga Tiger yang tadinya Tiger, sekarang menjadi kucing Anggora. Kembali kepada Suna yang sampai sekarang belum dipertemukan oleh neneknya, karena memang neneknya sudah meninggal kemarin, sehingga si guru yang kejahatannya tidak mau terbongkar pun selalu mengatakan iya nanti juga datang kepada Suna agar dia tenang. Kemudian Gisu pun kembali berpidato di depan orang-orang tua, di mana ia mengumumkan remaja yang mendapatkan peringkat pertama, di mana orang tuanya akan mendapatkan sebuah sembako pool dan tempat yang lebih layak. 보내주셔야 됩니다.
Dan disinilah waktu di mana para remaja yang baru akan dibawa ke lantai 8, termasuk Sunna, di mana mereka akhirnya harus berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan para orang tua dibawa ke tempat produksi air bersih yang ternyata mereka disuruh bekerja di tempat produksi itu tanpa gaji, atau dalam artian mereka disuruh kerja rodi. Kembali kepada Namsan yang menanyakan bagaimana cara mereka mendapatkan stok air bersih kepada Tiger and the Gang, yang karena anak buahnya tidak mau buka mulut, mereka satu-satu harus merasakan tinjuan mesra dari Namsan, sampai ketika di Tiger yang memang sudah ketar-ketir, sehingga dia yang tidak mau merasakan tinjuan mesra pun memutuskan untuk membantu Namsan masuk ke apartemen itu. 그것도 엄청 깨끗한 물을. 그걸 독점을 하고 있다고? Sementara itu di apartemen, para orang tua harus bekerja keras setiap hari tanpa semangat untuk mendapatkan gaji tiap bulan. 우리 일과예요. Beralih ke lantai 8, tepatnya di kelas yang sudah disediakan di sana, di mana si guru membawa Sunna dan satu temannya lagi bernama Juye untuk diperkenalkan kepada anak-anak yang lainnya, di mana mereka nampaknya tidak biasa-biasa saja dan tidak seperti murid-murid konvensional pada umumnya, karena pandangan mereka semua terlihat sangat kosong seperti tidak bernyawa. 내 이름은 한순아. Di saat sedang belajar, Sunna sama sekali tidak memperhatikan si guru, karena memang dari tadi si guru hanya memuji-muji Profesor Gisu saja, sehingga si guru yang melihat Sunna yang tidak fokus pun menegurnya, di mana Juye dengan kesok pintarannya pun mencoba mencari muka di depan si guru. 우리 주혜가 순아 많이 가르쳐 주세요. 네. Kemudian mereka semua dibagikan makanan dan minuman, namun Sunna sama sekali tidak memakan atau meminum yang apa yang diberikan mereka. Yang kemudian datanglah Gisu yang lagi sok-sok bijak di depan para murid, di mana si guru memberitahu kepada Gisu bahwa ada satu orang murid yang nampaknya memiliki potensi untuk membantu penelitiannya, yaitu Juye, sehingga Gisu menyuruh Juye untuk datang ke labnya nanti jam 3 sore. 제 연구에 도움이 되고 싶어 한다고 들었어요. Sunna lagi-lagi menanyakan keadaan neneknya, karena memang dia belum mengetahui bahwa neneknya sudah meninggal, sehingga si guru dan Gisu kembali membohongi Sunna agar dia tenang. 직접 돌봐드리고 있으니까 훨씬 좋아지실 거예요. Sementara itu di malam harinya, terlihat Sunna memutuskan untuk menyelinap keluar dari tempat tidurnya. Pergantian shift pun tiba, di mana orang tua Juye meminta kepada salah satu penjaga untuk dipertemukan dengan Juye. Namun si penjaga itu heran, karena memang mereka hanya dijanjikan saja, sehingga mereka memberontak memaksa untuk bertemu dengan Juye. Yang kemudian datanglah Gisu yang mencoba untuk menenangkan mereka, tetapi tidak bisa, sehingga Gisu membawa mereka ke labnya untuk bertemu dengan Juye. Sementara itu Sunna ternyata menyelinap masuk ke ruangannya Gisu, berharap mendapatkan sebuah petunjuk, yang betapa terkejutnya Sunna ketika melihat Juye sudah terbaring dan seperti disedot sumsum tulangnya dan berpas-pasan dengan kedatangan Gisu dan yang lainnya. 여기 있습니까? 왜? Betapa keterkejutnya lagi orang tua Juye ketika melihat anaknya dalam kondisi yang aneh. Namun Gisu mencoba menjelaskan segala penjelasan untuk menenangkan mereka, sampai ketika si Gisu menunjukkan anaknya yang ternyata dia sudah diawetkan dengan tubuh yang tidak utuh lagi, namun jantungnya masih berdetak untuk membuktikan bahwa eksperimennya bukanlah lelucon. Dan tiba-tiba dan ya, akibat eksperimen gilanya itu, Juye harus tewas sia-sia, dan si Gisu goblok gila itu justru malah menyalahkan orang tua Juye atas kematiannya. Plus dia juga membunuh orang tua Juye, yang membuat Sunna syok melihat kejadian itu. Namun sialnya, keberadaan Sunna di situ harus ketahuan oleh Gisu, sehingga lagi-lagi Gisu menjadikan Sunna sebagai bahan eksperimennya. 나는 거 참 좋아. 마요. 쉽게 죽게 하지 않으니까. Setelah itu Namsan dan yang lainnya pun sudah sampai di apartemen, yang sepertinya gimmick yang Tiger lakukan nampaknya tidak berhasil mengelabui para penjaga di sana, sehingga Namsan melakukan hal yang sangat nekat, yaitu dan ya, mereka berhasil menerobos masuk ke apartemen, tetapi mereka terlebih dahulu harus menghabisi para penjaga yang terus berdatangan. 저 사람들 순아 양 데리러 갔을 때 봤던 사람. 안쪽으로 빨리.
Mereka pun sampai di tempat penyekapan para anak buahnya Lee. Bukannya dicek dulu atau apa, Lee justru langsung saja gegabah membuka pintu sel para anak buahnya itu tanpa dia ketahui bahwa anak-anak buahnya itu sudah jadi bahan eksperimen Gisu yang membuat mereka bertingkah seperti zombie sehingga pada akhirnya mereka bisa mengalahkan makhluk-makhluk itu karena mereka sudah tahu kelemahannya, yaitu memenggal kepalanya, yang kemudian Gisu memberitahu mereka lewat radio agar mereka menyerah saja, yang tanpa dia ketahui orang yang dia suruh menyerah adalah Ma Dong-suk atau Namsan, yang karena sedikit pun Namsan tidak akan mundur walaupun banyak rintangan yang menghadang. Wahahaha. Anjing apa sih? 1번. Di saat mereka akan pergi, tiba-tiba ada banyak penjaga yang datang dan ada satu yang bersiap-siap memasukkan granat. Tetapi karena Namsan juga menggunakan otaknya, tidak hanya ototnya, sehingga karena penjaga-penjaga di situ selalu saja berdatangan, akhirnya Namsan menyuruh untuk Jiwon dan Lee pergi saja, sedangkan dia akan mengurus para penjaga ini. 어딨어? Kembali kepada Jiwon dan Lee yang tidak bisa naik ke atas karena memang penjaga di sana terlalu banyak, tetapi mereka masih bisa mengatasinya sampai ketika Sersan Kwon datang dan membuat Lee kewalahan menghadapinya. Sementara itu Jiwon berhasil menemukan si guru sehingga dia memaksanya untuk menunjukkan keberadaan Suna. Namun di tengah perjalanan dia tidak sengaja bertemu dengan Sersan Kwon yang untungnya berpas-pasan dengan datangnya Namsan, sehingga dia menyuruh untuk Jiwon untuk pergi saja biar Namsan saja yang mengurusnya. Kembali kepada Jiwon yang sudah berhasil masuk ke dalam ruangan Gisu, bukannya langsung ditembak, dia justru malah mendengarkan bacotannya Gisu, sehingga Jiwon berhasil dilumpuhkan oleh salah satu penjaga yang masih hidup, sehingga Gisu sempat kabur dan berpas-pasan dengan datangnya Namsan. Namun sebelum kabur, Gisu memasukkan granat ke dalam ruangan itu agar Suna dan yang lainnya bisa tewas. Ternyata Lee masih bisa hidup, sementara itu Jiwon dan Suna yang sudah berhasil selamat, dan pada akhirnya Gisu harus dikeroyok oleh para orang tua yang sudah mengamuk. 아저씨 조심하세요. Karena memang Gisu sudah gila, dia pun membabi buta menembak orang-orang di sana sampai ketika dia tidak sengaja menembak putrinya sendiri yang memang tidak tahu masih hidup apa enggak. Wajahnya pun perlahan sudah mulai berubah akibat serumnya sendiri. Bukannya taubat, dia justru mencoba membunuh Suna dan yang lainnya dan pada akhirnya orang egois tetaplah orang egois. Orang egois tidak akan pernah sadar kalau dirinya egois. Orang yang tidak berperasaan tidak akan pernah sadar kalau tingkahnya menyakiti orang lain. Jadilah orang yang baik dan jadilah orang yang peduli, jujur dan baik hati, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi orang lain. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next the video guys ya.